Oke, langsung saya mulai aja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sambil menunggu temanmu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan dan firman yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja ya. Saya mau menjelaskan materinya hari ini. Tadi kan sudah pretest ya, sudah bisa. Nah, pretest tadi akan saya bahas di sini materinya. Oke, untuk menyingkat waktu sambil menunggu temanmu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri khas atom karbon dan sedikit menyinggung tentang senyawa hidrokarbon ya. Nah, hidrokarbon itu kepanjangan dari hidro, itu artinya hidrogen, karbon, karbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu nanti rumusnya adalah terdiri dari atom C dan H, CXHY. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang keunikan atau kekhasan ciri khas dari atom karbon. Yang pertama, di mana atom karbon ini memiliki konfigurasi elektron seperti itu. Atom karbonnya 6, sehingga elektron valensinya terakhir, elektron terluarnya 4. Nah, elektron terluar inilah yang digunakan untuk berikatan dengan atom lain, membentuk ikatan kovalen. Jadi, karbon membentuk ikatan kovalen, karena karbon adalah monogam, gitu ya. Ya, karena semua ikatan luarnya digunakan untuk berikatan, ada 4 ini, maka atom karbon ini dapat membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat. Ya. Jadi atom karbon selain berikatan dengan atom karbon lain, dia juga bisa berikatan dengan atom karbon itu sendiri. Nah, itu ciri yang pertama. Ya. Jadi dengan 4 elektron valensi, dia bisa membentuk ikatan kovalen yang kuat. Oke. Ciri khas yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Yang ada di depan kalian ini yang ikatan tunggal. Ya. Tunggal. Perhatikan karbon yang pertama. Karbon yang pertama ini tangannya sudah 1. Jadi untuk membentuk ikatan kovalen maka dia harus ditambah 3. Karbon yang tengah ini ikatannya sudah 2. Ya. Ini baru 1, sehingga supaya 4 ditambah. Karbon 4 lagi ini bikin ya di sini. Karbon tangannya penuh dengan tunggal. Sekarang yang karbon juga dapat memiliki rangkap 2. Karbon yang memiliki rangkap 2. Ini rangkap 2 ini boleh di kiri, boleh di tengah, boleh juga di ujung kiri. Nah, ini kan karbon yang ujung ini tanggal 2. Jadi supaya membentuk kovalen ditambah. Sedangkan karbon yang berikutnya, yang kedua ini tangannya sudah 3. Ya, buat membentuk kovalen, tangannya tinggal nambah 1. Boleh ke atas, ke bawah, ke atas. Sedangkan karbon yang ini tangannya sudah 2. Demikian juga karbon yang paling kanan baru 1, sehingga supaya 4 ditambahkan 3. Kalau ditambahkan hidrogennya seperti ini. Ada ikatan ya, itu yang rangkap 2.
Sekarang yang rangkap 3, perhatikan nih rangkap 3. Perhatikan karbon yang paling kiri nih. Di sini karbonnya sudah 3 ikatannya. Sudah 3, sehingga supaya 4 ditambahkan 1 di sini. 1, ini 3 jadi 4. Karbon yang kedua ini sudah 4. Yang di kiri 3, yang di kanan 1. Sehingga di sini tidak mengikat atom lagi. Tidak ada tangannya lagi karena sudah 4. Berikutnya yang ketiga ini tangannya sudah 2, sehingga tinggal menambahkan ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang ujung kanan baru 1 ya kita tambahkan 3. Sehingga kalau dilengkapi dengan hidrogen seperti ini. Oke, ini yang ikatan rangkap 3, yaitu ciri khas yang kedua bahwa atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan oke. Ciri khas berikutnya untuk atom karbon ini dapat membentuk rantai yang berbeda-beda. Di senyawa karbon atau dapat membentuk rantai terbuka seperti ini. Rantai terbuka itu maksudnya bagaimana, Pak? Yang terbuka itu maksudnya begini. Ujung kirinya masih terus tidak tertutup. Ini juga masih panjang ke kanan. Jadi tidak ada ujungnya. Ujung kiri terus tidak terbatas, ujung kanan terus tidak. Ini namanya rantai terbuka, disebut juga dengan senyawa hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik. Sedangkan yang rantai tertutup bentuknya seperti ini. Dia tertutup, tidak ada ujungnya. Maaf, ada ujungnya ya, jadi melingkar seperti ini. Kalau ini hidrokarbon yang terdiri dari 4, tertutup ya, tidak ada pintunya. Ini yang terdiri dari 5. Nah, yang tertutup ini diberi nama senyawa hidrokarbon siklik. Sehingga nanti namanya di depan ada siklo. Kalau 4 ini ya siklobutana, kalau 5 ya siklopentana, seperti itu ya. Jadi ciri khas yang ketiga bahwa senyawa hidrokarbon dapat membentuk rantai yang terbuka dan rantai yang tertutup. Berikutnya ciri khas yang keempat bahwa atom karbon di dalam senyawa ini memiliki berbeda-beda. Jadi senyawa hidrokarbon, perhatikan gambar yang di bawah ini memiliki nama. Jadi tempatnya beda-beda nih, ada yang di ujung kiri, ada di ujung atas, ada yang di tengah, dan sebagainya. Ini ada namanya. Yang pertama atom karbon primer, yaitu atom karbon yang berikatan langsung dengan satu atom karbon lainnya. Di sini yang primer yang saya beri nomor 1. Kenapa Pak ini kok primer? Yang atas ini primer karena dia berikatan langsung dengan satu karbon. Karbon yang mana? Karbon yang nomor 4. Ya. Maaf, ya ada teman yang baru masuk. Oke, sedangkan yang nomor 1 di kiri ini juga ini primer. Kenapa primer? Karena dia hanya berikatan langsung dengan satu karbon. Karbon yang mana? Yang nomor 4 juga. Yang bawah ini juga hanya berikatan dengan karbon. Berbeda dengan yang ini. Karbon yang kedua, yang nomor 2 ini, dia mengikat karbon lain 2. Ya, di kanan dan di kiri. Sehingga ini namanya atom karbon sekunder. Nah, sedangkan yang ini, nomor 3. Dia mengikat 3 karbon lain. Atas 1, ke kiri 1. Ini sehingga ini disebut atom karbon tersier. Nah, sedangkan yang ini disebut atom karbon kuaterner karena mengikat 4 karbon lain. Ke atas 1, ke kiri 1, ke bawah 1, ke kanan. Ini disebut atom karbon kuaterner. Kira-kira seperti itu ya. Tadi ada pertanyaan ya di pretest. Ada berapa atom karbon primer, sekunder, tersier gitu ya. Oke. Nah, oke, itu tadi ciri khas dari atom karbon ya. Ciri khasnya. Nah, sekarang setelah Anda mengetahui ciri khas dari atom karbon, saya langsung masuk ke senyawa hidrokarbonnya. Senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi 2, yaitu senyawa hidrokarbon yang ikatannya jenuh dan senyawa hidrokarbon yang ikatannya tidak. Senyawa karbon yang ikatannya jenuh. Jenuh artinya penuh dengan hidrogen. Penuh dengan hidrogen. Hidrogennya banyak. Tadi di penjelasan awal sudah ada yang hidrogennya banyak, itu yaitu alkana.
yang ikatannya tunggal, maaf. Yang ikatannya tunggal. Jadi yang berikatan tunggal hidrogennya penuh tadi ya. Makanya diberi nama senyawa hidrokarbon ikatan jenuh. Nah, ini dikelompokkan dalam golongan alkana atau deret homolog alkana. Jadi kalau ada istilah deret homolog itu artinya sama kelompok atau golongan beliau deret homolog alkana ya golongan alkana. Jadi semua alkana ini termasuk ikatan jenuh. Nah, sedangkan yang tak jenuh ini ada dua. Tak jenuh artinya sedikit hidrogennya. Jadi kalau ada ikatan rangkap, hidrogennya tambah sedikit ya. Jadi, nah, yang memiliki ikatan tak jenuh itu yang terdiri dari ikatan rangkap tadi. Jadi senyawa yang ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 digolongkan ke dalam ikatan tak jenuh. Itu golongan alkena dan golongan alkuna. Mungkin sudah dibaca alkena, alkuna. Tadi di pretest ada ya rumusnya. Apa rumus umum dari alkuna kalau nggak salah gitu. Mana yang termasuk senyawa tak jenuh? Bisa jawab ini. Oke. Lanjut ke alkana. Ini senyawa hidrokarbon jenuh. Alkana ini memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Ini maksudnya apa nih Pak? Maksudnya begini. Kalau atom karbonnya 1 dimasukkan ke persamaan, maka hidrogennya menjadi 4. Sehingga rumus molekulnya jadi CH4. Namanya metana. Karena alkana belakangnya diakhiri ana. Nah, kalau karbonnya 2 dimasukkan ke persamaan. 2 kali 2 tambah 2. Berarti C2H6. Nah, gambarnya seperti ini. C-nya 2. Oh, tolong jangan dicoret-coret. Oh. Iseng nyoret-nyoret. Namanya etana. Kemudian yang ketiga, kalau C-nya 3, dimasukkan ke persamaan 2 kali 3 tambah 2. 8. Jadi C-nya 3, 1, 2, 3, ikatan tunggal. Nah, yang kiri 3, yang tengah 2, yang kanan 3. Ya, propana. Jadi nanti coba Anda cari. Nanti ada tugas di akhir dari ini ya. Ada tugas, Anda harus melengkapi ini menjadi 10. Jadi kalau alkana ya belakangnya ana. Oke, lanjut. Golongan alkena. Alkena rumusnya adalah CnH2n. Maksudnya apa, Pak? Kalau karbonnya 2, ya hanya 4. Nah, di sini H1 tidak ada, jumlah karbon 1 tidak ada. Kenapa karbon 1 tidak ada? Kalau kita masukkan coba C1 berarti hanya 2. C1H2 itu enggak ada. Karbon tangannya 4, berarti minimal harus mengikat 4 hidrogen. Makanya di dalam golongan alkena ini tidak dimulai dari karbon 1, tapi dimulai dari karbon kedua. Ya. Karena alkena mengandung ikatan rangkapnya, ditulis seperti ini. C2H4. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan, karena di sini sudah ada ikatan 2, maka tinggal nambah 2 di kiri dan ya. Namanya etena, tinggal mengganti saja. Kalau alkana etana, maka alkena menjadi etena. Demikian juga kalau karbonnya 3, berarti C3H 2 kali 3 6. C3, C-nya 3 hanya 6. Anda tinggal kenapa di sini 2? Kenapa di sini 1? Kenapa di sini 3? Kan tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Karena tangannya mengikuti yang di sini. Kalau di sini 2, berarti di sini tinggal nambah 2. Kalau di sini sudah 3, tinggal nambah 1. Kalau di sini baru 1, di sini nambah 3. Gitu ya. Rumus molekulnya C3 karena namanya pokoknya. Demikian juga kalau 4 menjadi C4H8 seperti ini. Namanya di sini ada angka 1 butena. Kenapa Pak kok ada 1 butena? Berarti ada dong 2 butena. Ada ya. Jadi ini dipelajari di tata namanya. Kita baru perkenalan dulu ya. Jadi di materi berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memberi namanya. Oke. Nah, berikutnya alkuna. Alkuna ini adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan rangkap 3. Nya CnH2n-2. Ini Anda harus hafal ya. Jadi harus hafal rumus molekulnya, harus hafal namanya. Nggak sulit kok menghafal cuma 10 nama. Oke, kalau
Di Alkuna juga tidak ada. C1 tidak ada. Karena kalau C1 hanya hilang. 2 kali 1, 2 kurang 2 habis. Itu tidak akan mengikat hidrogen. Makanya di sini di dalam Alkuna ini dimulai dari karbon nomor 2. C2H2. Namanya etuna. Tinggal mengganti saja. Alkana, alkena, alkuna. Etena, etana, etena, etuna. Kemudian kalau 3, C-nya 3 ya. 3 kali 2, 6, kurangi 2, 4. C3, 4, dan seterusnya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara memberi hidrogen ini. Tinggal menghitung. Ya. Nah, di sini juga namanya 1 butuna. Berarti 2 butuna ada dong, Pak. Nanti kita pelajari di tata nama. Oke, itu penjelasan saya tentang alkana, alkena, alkuna. Berikutnya ada tugas nih. Ya. Nanti slide ini saya bagikan slide-nya. Ada tugas dikerjakan di buku latihan atau di buku tugas ya. Ini ada yang pertama ini. Jawablah soal ini, Anda tinggal menentukan mana yang primer, sekunder, tersier, dan sekunder. Kemudian lengkapilah tabel alkana, alkena, alkuna berikut ini sampai jumlah atom karbonnya 10. Ya. Jadi kalau alkana ya sampai C10. Alkena juga C10. Ini dikerjakan di buku. Nanti di foto ya. Foto dikirimkan ke email saya. Nanti alamat emailnya saya bagikan lewat WA saja. Jadi jangan dikirim ke WA karena kalau di WA nanti ya, jadi ngirim ke alamat email saja. Nah, itu saja. Nah, ini sumber belajar. Sumber belajarnya nanti Anda bisa kunjungi ya. Ada Kuiper, ada tanya-tanya.com dan sebagainya ya. Di situ ada video pembelajaran dan sebagainya. Nanti dikunjungi saja. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Oke, silakan yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak, saya Pak. Silakan Jasmine. Jasmine Eki Putri. Ada mau tanya apa? Saya mau nanya, kalau buat buku kimia ada 2 atau gimana Pak? Atau 1 aja digabung? Buku catatan maksudnya? Ya, buku catatan sama buku latihan. Kalau bukunya gini aja, buku catatan sendiri, buku tugas sendiri ya, gitu ya. Nanti kalau sudah nggak PJJ, Baik, Pak. kita dikumpulin biasanya gitu. Oke ya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Yasmin. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Silakan dibuka speakernya. Yang mau bertanya selain Yasmin, Sopo, Hanifah barangkali di depan saya ada Hanifah nih. Hanifah Asna, selamat pagi. Assalamualaikum Hanifah. Pak. Ya, mana Hanifah? Enggak, Pak. Ada yang mau ditanyakan Hanifah? Tadi Buat sekarang enggak, Pak. Tadi pretestnya bisa nggak? Alhamdulillah bisa, Pak. Nggak bisa ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup jelas. Silakan yang lain. Terima kasih Hanifah. Yang lain silakan. Siapa? Rangga mungkin mau bertanya Rangga. Silakan Rangga. Ada yang ditanyakan Rangga? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak. Itu apa? Untuk soalnya ditulis ulang lagi apa gimana, Pak? Apa langsung jawaban? Ya, gambarnya dibuat. Oke, Pak. Gambarnya dibuat ya. Gambarnya dibuat. Oke, Pak. Oke. Maaf, ini saya ada pemberitahuan ini. Wifi saya mau putus ini. 10 menit lagi. Bagaimana ini? Ini saya ada pemberitahuan dari PD ini. Waduh, wifi-nya ada gangguan. 10 menit lagi. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit, silakan. Pak. Ya. Silakan. Yang baru ini tenggat waktunya kapan, Pak? Kenapa? Dengan tugas yang baru, Oh. yang baru banget Bapak kasih, tenggat waktunya sampai kapan, Pak? Oh, sampai minggu depan. Ya, minggu depan paling akhir. Jadi pertemuan berikutnya harus sudah selesai gitu ya.
Oke, gitu. Apakah minggu depan kita Zoom meeting lagi, Pak? Enggak, minggu depan kita lewat WA group saja. Minggu depan kita belajar lewat WA group ya. Oke. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Kalau tidak ada, Pak, ya silakan. Pak, mau nanya, Pak. Kalau yang tadi itu Pak, pretestnya kalau telat itu bagaimana ya Pak nanti kita yang telat ini? Acara ini bisa mengulang lagi. Nanti saya buka lagi ya, silakan. Yang yang pretestnya belum atau terlambat, nanti silakan mengulang lagi gitu ya. Nanti saya buka linknya. Ya, oke. WA ya. Oke Pak, siap Pak. Ya, masih ada? Sebelum putus. Ya, kalau tidak ada, mungkin nanti pertanyaannya langsung di grup WA aja ya. Oke, disambung di grup WA. Karena waktunya udah jam 10 ini, jam 10 lewat. Waktunya udah habis. Dari Zoom-nya juga udah diingetin ini, udah mau habis Pak. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong silakan jaga diri baik-baik di rumah. Selamat belajar. Salam kepada kedua orang tua kalian. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.